anak cucunya. Harga dirimu bakal terima. Yang ada Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Wah, waalaikumsalam Ibu. Kok muka saya mana? Ya, kita lanjutkan materi yang kedua. Masih refresh tentang teori akuntansi, ya. Dan beberapa sedikit kita reminder semacam jurnal, kemudian buku besar, ya. Yang Anda pastinya sudah belajar sebelumnya di semester 1 dan 2.
Wajah saya kelihatan nggak? Tidak, Bu. Ketutupan Iya, kenapa? itunya. Waduh, serem banget penampakannya. Bentar. Pengaruh apa ya? Sebentar ya. Bentar. Nih, kalau muka nggak kelihatan, Jung gimana tuh, Bi? Kan background-nya siang nih. Ini nah mukanya. Bayang-bayang doang. Nggak apa-apa, kemarin nggak apa-apa. 2 hari itu. Makanya. Hilang dari peredaran. Mana digedein, mana? Gedein, Pak. Bukan, gambarnya gedein. Gambar gede memang. Iya, zoomnya gedein. Gimana caranya? Lagi 2 kali. Kok Umi jadi kecil begini? Coba sini, kakak tahu. Suaranya kecil, suaranya hilangin dari suara. Coba ke sini, ini mana ini? Kok ini? Kemudian, itu. Ininya nih, ininya nih. Bentar, coba. Biasanya di sini ada keyword gitu. Iya biasanya di sini ada. Masa? Kok bentuknya begini sih? Ke bawah. Ini. Oh, Umi Stop lagi share. nge-share. Pantes. Umi lagi nge-share apa? Itu materi lah. Coba video kali. Virtual. Nona jadi nona. Halo guys. Oke. Itu karena warna-warni belakangnya. Kalau nggak warna-warni bisa. Lah itu warna-warni. Kalau ke sana nggak bisa pakai background. Harusnya pakai Oke, thank you. Dah. Enggak ada. Oke, sudah nampak lagi wajah saya. Kita buka di buku. Halaman 57. Halaman Sistem informasi akuntansi ya, Bu? Iya, betul, bab 2. Maaf, Bu. Ya? Sistem informasi akuntansi. Sebelumnya saya juga mau share. Sebentar ya. Oke. Sambil dilihat bukunya,
Nanti saya juga akan tambahkan materi dari PDF. Ini hanya ringkasan saja ini PDF. Tapi kalau Anda mau baca lebih lengkap, itu ada di halaman 57. Oke. Di sini coba lihat di halaman 60. Diilustrasikan ya sebelumnya bahwa ada sebuah perusahaan yang tadinya dia cuman berdiri sendiri, kemudian seiring jalan terjadi perubahan karena misalnya adanya ekspansi bisnis. Yang tadinya cuman ada di kota A, sekarang juga ada di kota B. Kemudian ada anak perusahaan, tadi buka cabang ya, kemudian ada membentuk anak perusahaan untuk memperlancar mereka punya bisnis. Nah, karena ada beberapa perusahaan yang tadinya hanya satu, maka sebuah perusahaan dituntut untuk membuat sebuah sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan dari prosedur, standar SOP dari pelaporan, ya. Itu harus punya satu yang integrated, satu kesatuan. Kenapa? Ketika perusahaan akan membuat laporan keuangan, kemudian harus dikonsolidasi. Harus dikonsolidasi artinya harus disatukan antara cabang dan induk, antara anak dan induk, ya. Itu harus disatukan. Terbentuklah laporan keuangan seluruh grup. Namanya laporan keuangan induk perusahaan. Di mana isinya ada laporan keuangan induk sendiri, ada laporan keuangan cabang, termasuk juga laporan keuangannya anak perusahaan. Itulah pentingnya sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi termasuk juga salah satunya adalah siklus akuntansi. Sebenarnya kalau kita ngomong sistem itu banyak anaknya, banyak cabangnya. Seperti bagaimana sistem informasi akuntansi untuk pembelian, itu ada sendiri. Sistem informasi akuntansi untuk penjualan, itu ada sendiri. Tapi secara keseluruhan, mereka terangkum di dalam sebuah siklus akuntansi. Atau salah satu di dalamnya ada siklus akuntansinya. Ya. Nah, siklus akuntansi sendiri Anda sudah pernah menjalankan pasti sebelumnya. Semester 1 dan semester 2. Semester 1 Anda hanya berkecimpung di usaha jasa. Di semester 2 Anda belajar bagaimana akuntansi perusahaan dagang. Kalau Anda perhatikan mana lebih simpel, jasa atau dagang? Halo? Silakan di komen, dibuka suaranya. Siapa yang bisa jawab? Yang bisa menjawab dan memberikan informasi yang agak lengkap, saya beri poin plus untuk akuntansi penilaian dari keaktifan atau perilaku, ya. Silakan, mana sih lebih simpel antara akuntansi keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Silakan. Ada yang mau menjawab? Ayo, saya Bu. Ya, Pak, Prasetyo Laksono. Ya, kalau salah mohon dikoreksi ya Bu ya.
Boleh. Kalau menurut saya jauh lebih kompleks perusahaan dagang sih ketimbang jasa. Kalau jasa itu dia tidak menilai persediaan Kemudian? atau HPP gitu. Itu aja sih Bu. Atau nggak perlu harus menjual persediaan pembelian atau penjualan gitu. Oke. Itu kenapa ya? Kemarin Anda menerima akuntansi jasa terlebih dahulu dibanding akuntansi dagang. Karena secara pencatatan, secara administrasi, perusahaan jasa itu lebih simpel. Karena kita nggak perlu maintain yang namanya persediaan. Kita nggak perlu menghitung berapa sih harga belinya, berapa sih harus dijual, berapa sih untungnya. Benar nggak? Jadi lebih Ya, simpel kalau Anda Benar Bu. bisnis di perusahaan jasa. Karena Anda nggak perlu ribet-ribet untuk mengupgrade nilai jual, kemudian mencatat gudang, ya, berapa persediaan Anda hari ini, HPP. berapa harga jualnya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita punya perusahaan, ya, perusahaan dagang taruhlah, kita harus mempunyai catatan yang apa? Yang rapi, yang teratur, yang jelas, kronologis. Jangan sampai barang yang kita jual, misalnya ada kenaikan, Anda nggak tahu. Nah, itu satu situ juga Anda harus update harga. Kemudian, kalau kita perusahaan jasa, kita nggak perlu maintain nggak perlu maintain persediaan. Kita nggak perlu istilahnya mencari tahu berapa sih harga terakhir produk A. Seperti itu. Kadang-kadang kita nyimpen barang tapi barangnya belum kejual. Ternyata harganya sudah ada perubahan. Oke, bagus jawabannya, Prasetya Laksono. Kemudian di dalam siklus akuntansi dalam siklus akuntansi ada transaksi. Di sini disebutkan sebelumnya, proses akuntansi adalah pencatatan dan penggolongan, peringkasan, dan penyajian. Yaitu proses mencatat transaksi, kemudian penggolongan ini Anda masukkan ke dalam buku besar. Setelah Anda masukkan ke buku besar, Anda buat namanya neraca percobaan. Setelah Anda membuat neraca percobaan, sampai dengan membuat neraca lajur, ya, baru Anda buat laporan keuangan. Itu yang disebut dengan penyajian. Nah, kalau kita panjangin siklusnya seperti ini. Ada pencatatan di transaksi, kemudian di jurnal. Kemudian di sini setelah transaksi, kita butuh namanya dokumen. Dokumen bisa nota penjualan, nota pembelian, faktur penjualan, faktur pembelian, invoice, ya, terserah perusahaan mau bilang apa untuk dokumen transaksi penjualan. Kemudian ada pembayaran lewat bank, ada bukti kwitansi, ya. Nah, itu juga bagian dari dokumen. Kalau Anda membuat transaksi, nggak ada dokumennya, perlu nggak Anda catat? Sebagai seorang akuntan sejati, Anda harus tahu batasan-batasan Anda harus mencatat atau tidak sebuah transaksi. Satu, itu untuk legalitas. Karena ketika kita diaudit, tapi kita nggak ada dokumen pendukung, padahal itu transaksi penjualan yang sah, transaksi keuangan perusahaan, tapi kalau nggak ada dokumennya, itu akan dipertanyakan. Ya, kemarin belajar nggak mengenai Anda di sini kan nggak dapat praktikum akuntansi ya?
Iya, Iya, Bu. enggak. Jadi Iya, Bu. nggak dikasih seperti apa sih sebuah transaksi itu. Kemudian dokumen-dokumen pendukungnya apa aja sih? Anda pastinya nggak Iya, belum. belajar nggak? Belum Belum. belajar kayaknya. Oke, jadi sebuah transaksi keuangan harus disertai dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu apa? Ya tadi saya bilang, ada faktur, ada invoice, ada yang namanya nota. Salah satu, mungkin yang akan Anda terima. Kemudian kedua, kalau Anda perusahaan dagang, Anda harus tahu barang yang Anda beli itu memang sudah datang, sudah sampai di gudang kalau Anda harus bayar. Kecuali barang masih dalam perjalanan atau Anda harus bayar di muka. Lihat perjanjiannya. Kalau misalnya barang sudah ada di gudang, Anda baru bayar, Anda cek apakah benar barang sudah ada di gudang. Itu ada dokumennya. Namanya surat jalan. Atau kalau yang belanja online suka bilang DO enggak? Enggak. Enggak. Semester kemarin kan kamu mas saya. Kok bilang enggak sih? Yang mana sih, Bu? Iya, yang mana sih, Bu? Modul. Itu kan ada bukti. Bukti itu kan tadi ada invoice, ada faktur ya. Nah, selain itu, Iya, Bu. gimana sih? Saya ingatnya kelas malam lah. Soalnya saya kemarin 2 malam itu nggak ngajar begini. Ini laptop saya baru beres, kemarin rusak. Oke. Jadi, untuk dokumen pendukung, selain ada bukti kas keluar, biasanya di situ, kalau Anda sudah bekerja ya, di situ nanti akan ada dokumen-dokumen lainnya yang menyertai. Baru perusahaan mengeluarkan uang. Kalau nggak ada bukti barang masuk, Anda harus bayar, jangan mau. Kalaupun misalnya ini harus DP, oke, perjanjiannya mana? Ya, sebagai seorang akuntan, Anda harus merasa bahwa ini adalah aset perusahaan, saya harus menjaga. Itulah kenapa sistem akuntansi itu harus dibuat. Karena ketika sistem itu sudah bekerja, dia harus sesuai standar, SOP-nya harus benar. Salah kamu jalanin, itu nanti kamu bisa kena. Dibilang korupsi, dibilang manipulasi. Ya, itulah makanya pentingnya sebuah sistem. Ada prosedurnya. Anda boleh bayar kalau sudah terima bla 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 bla. Nota, faktur, invoice, kemudian surat jalan barang udah ada di gudang, kemudian harus sudah ditandatangani orang gudang. Ada juga nih, barang udah datang, tapi yang tanda tangan bukan orang gudang. Nggak dibayar, nggak apa-apa. Sebelum kita mendapat informasi bahwa iya benar, saya memang nggak tanda tangan bukan saya, tapi orang lain karena saya sedang keluar. Nah, itu harus ada komunikasi seperti itu. Jangan sampai Anda salah melakukan transaksi yang memang sudah benar, tapi prosedurnya salah. Artinya ada pelanggaran. Situ. Oke, ada buku jurnal, ada nih ya. Berarti Anda sudah paham lah ya. Kalau sama saya ada skip aja dah. Oke, transaksi nih, dokumen, ada faktur, ada nota, ada surat perjanjian. Surat perjanjian juga bagian dari dokumen transaksi keuangan ya. Kalau memang itu harus dicatat sesuai dengan standing apa instruksinya harus seperti itu. Nah, itu biasanya memang diperkenankan. Oke, buku jurnal Anda sudah tahu, posting sudah, buku besar sudah, laporan keuangan sudah sesuai PSAK, sudah sesuai IFRS. Berarti kita skip aja kali ya yang ini ya. Ini udah tahu. Ada yang semester kemarin bukan saya yang ngajar? Semester 1 doang. Semester 2 bukan saya ngajar kamu ya?
Dua. Satu enggak? Dua. Ya, akhirnya harus home apa? Belajar di rumah, home study. Oke, ini ada yang zona penutup sudah 7 ya. Nomor 7 menyesuaikan kembali akun-akun terutama akun antisipasi. Oke, ini kalau kita ada jurnal pembalik. Kalau nggak ada jurnal pembalik, nggak usah. Jurnal pembalik itu maksudnya gimana? Jadi gini, jurnal pembalik itu kalau perusahaan menggunakan metode case basis. Ya. Metode case basis. Jadi kalau metode case basis kan di dalam IFRS sudah nggak diperkenankan. Jadi dalam IFRS semua transaksi harus berdasarkan accrual basis. Nah, habis ini kita belajar apa sih bedanya cash basis sama accrual basis. Nah, ini akun antisipasi untuk accrued ya, dan akun transitoris untuk prepaid. Accrued ini berarti pengakuan hutang. Pengakuan piutang. Prepaid misalnya pembayaran di muka ya. Pembelian dibayar di muka, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka. Itu kan sistem accrual basis, ya. Nanti kita belajar di bab 2. Oke, ini contoh-contoh. Ini saya ambil dari modul yang kemarin Anda kerjakan. Ya. Oke. Jurnal khusus juga sudah canggih. Oke, kita lanjut ke yang kedua mengenai accrual basis dan cash basis. Bab 3, konsep penandingan atau matching cost and revenue. Nah, di sini kita belajar accrual basis. Yang saya ajarkan kepada Anda semester kemarin adalah semua transaksi berdasarkan accrual basis. Ya. Kalau sudah ada transaksi penjualan secara kredit, mau nggak mau harus dibukukan. Bulan tersebut atau tanggal tersebut ada muncul piutang, ada muncul penjualan. Itulah metode accrual basis. Di sini tadi halaman 57. Oke. Saya bukan modul. Yang saya share ini melengkapi yang nggak ada di buku ya. Jadi tetap kita patokannya buku. Kalau nggak ada baru saya buat PPT-nya. Kenapa sih penting belajar accrual basis dan cash basis? Nah, dulu awal akuntansi itu sebelum ada IFRS, perusahaan boleh pakai metode cash basis. Perusahaan boleh pakai metode accrual basis. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Namun seiring jalan, tren kredit semakin tinggi. Ya, tren kredit semakin tinggi. Jadi mau nggak mau, kalau perusahaan berdasarkan cash basis, sebanding nggak nanti laba ruginya? Ya, kalau berdasarkan cash basis, oke, kita belajar dulu cash basis dan accrual basis. Ini kita accrual basis berdasarkan, oke, kita ambil poin plusnya di sini.
Accrual basis adalah satu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi. Ya. Kalau ada transaksi, walaupun itu belum dibayar atau walaupun itu belum wajib dibayar, bukan belum wajib dibayar, Anda sudah terima uangnya, tapi ternyata penjualannya belum terjadi, itu kayak tadi ya, prepaid berarti hitungannya, diterima di muka. Atau Anda sudah beli barang, uangnya sudah terkirim tapi barangnya belum. Atau Anda sudah terima barang tapi belum bayar. Itu ya. Itu berarti transaksi model accrual yang Anda harus lakukan. Anda harus jurnal. Di mana kalau ada pembelian kredit, Anda harus munculkan namanya apa? Kalau ada pembelian kredit, Anda harus akui apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Kalau Anda membeli kredit, Anda akan mengakui apa? Utang. Utang. Oke, siapa yang jawab? Kalau saya sudah bayar, tapi barangnya nggak nyampe, nyampenya seminggu kemudian, kita harus akui apa? Piutang. Kita harus akui Piutang. piutang pada kas. piutang pada kas. Iya. Artinya ketika barang datang, kita catat persediaan pada piutang. Iya. Oke. Sejatinya sih nggak masalah. Tadi siapa yang jawab? Fatun. Anda salah benar, saya kasih poin ya. Itu menilai keaktifan aja. Artinya Anda berani beropini, berani mengeluarkan pendapat. Saya nggak bilang itu salah. Ya, saya nggak bilang itu salah. Tapi konotasinya, kalau kita catat sebagai piutang, itu berarti kita memberikan, kalau piutang dagang itu berarti kita penjualan. Kalau piutang lain-lain itu biasanya kita meminjamkan uang orang. Ya, kita minjemin orang lain berupa uang atau pinjaman. Ya, sewaktu-waktu harus dikembalikan dalam bentuk uang. Ya. Nah, kalau di sini tadi Anda bilang piutang. Sebenarnya secara hierarki itu betul. Namun kurang tepat. Karena tadi konotasinya kalau piutang, kalau dia piutang pinjaman, dia harus kembalikan lagi berupa cash, uang. Nah, yang tepat adalah pembelian dibayar di muka. Ya. Atau DP. DP pembelian. Oke, ini waktunya nanti 10 menit habis, nanti masuk lagi ya. Jadi yang betul adalah apa? Pembelian dibayar di muka. Pembelian dibayar di muka pada kas. Jadi kalau kita mau mencatat sebuah transaksi keuangan, kita harus paham dulu ya, account per account ya. Tujuannya untuk apa, maksudnya untuk apa. Karena di dalam akuntansi itu, satu kali Anda membuat salah, itu nanti kalau keterusan, ya itu menjadi sebuah informasi yang salah. Orang bacanya salah. Kalau di perusahaan go public, itu biasanya akhir tahun ada yang namanya audit eksternal masuk. Nah, semua transaksi biasanya diaudit. Kalau salah, mereka membuat namanya koreksi transaksi atau koreksi jurnal. Kenapa? Supaya mendapat penyajian yang benar. Orang tidak salah persepsi.
Sel. Ya. Transaksi pembayaran pembelian dibayar. Nah, tadi kas ya. Ini jurnalnya ya, untuk transaksi pembayaran di muka, dibayar di muka untuk pembelian. Selanjutnya, ini metode accrual basis. Begitu juga dengan beban. Kita sudah terima listrik lah ya, taruh ya. Listrik bulan apa nih sekarang? Bulan Oktober. Itu pasti dibayarnya di bulan November. Artinya semua beban listrik bulan Oktober ya harus diakui di bulan Oktober. Kita harus catat apa? Beban listrik pada kas. Oke. Kita catat contoh, misalnya kita mau closing bulan Oktober ya. Saya belum selesai berarti tadi ya. Kita closing bulan Oktober. Kita misalnya punya tagihan 1 juta beban listrik. Nah, kita harus akui. Kita harus akui beban listrik di bulan apa? Bulan Oktober akan dibayar di bulan November. Oke. Kalau kita mau closing, kita mau tutup buku periode Oktober, ya, beban listrik yang tadi harus kita akui sebagai apa? Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Sudah dibayar belum? Kita mau catat atau kita akui bahwa kita punya utang ke PLN, benar nggak? Berarti kita punya utang ke PLN, karena dibayar di bulan November. Ya, saya putar-putar nih ya. Padahal siang-siang nih habis makan biasanya ngantuk. Mudeng nggak? Ngerti nggak? Kemudian, tadi kan berarti kita harus mengakui beban yang masih harus dibayar. Berarti kita harus membukukan utang. Artinya beban listrik misalnya tadi ya, bulan Oktober. Akan dibayar di bulan November. Berarti ini November. Atau hutang. Boleh hutang biaya, boleh. Biasanya sih beban yang masih harus dibayar. Ini untuk mencatat beban listrik. Nah, untuk ini kita sampel 2 aja lah ya. Setelah itu coba kita cek cash basis. Kayak apa sih cash basis?
Cash basis. Oh, ini. Nah, ini contoh